Bismillah. Ya, sahabat sekalian, ini lokasi di mana peristiwa kemarin ada seorang pemotor yang terseret arus sungai yang sangat deras yang ada di depan saya ini. Motornya terseret ke arah kiri, kemudian motornya tersangkut di badan jalan, tembok pengaman, sementara orangnya jatuh ke dalam aliran sungai. Kemana, kita lihat lebih dekat lagi melihat keadaan sungainya. Ini Sungai Cibuyut namanya. Ini sungainya sungai kecil, bukan termasuk aliran sungai besar. Tetapi karena hujan yang mengguyur pada hari kemarin tanggal 7 Oktober ini begitu deras ya, selama berjam-jam, lebih dari 2 jam, menyebabkan meluapnya air Cibuyut. Dan kemudian ini, nah gorong-gorong ini tidak bisa menahan besarnya debit air. Kemudian bagian yang satu ini tersumpat oleh batu yang besar-besar, sehingga air meluap ke keluar ya, sampai ke badan jalan dan menyebabkan arus lalu lintas terhambat. Sementara pemotor yang sedang berjalan dari arah selatan ke arah utara ini memaksa masuk dalam kondisi air deras, sehingga terseretlah ke sebelah barat, sebelah kiri, dan dia jatuh. Lokasi kejadian di Jalan Raya Provinsi Cihurbeti, Ciamis. Arus lalu lintas lancar. Kemarin sempat ditutup sementara, dipasang garis polisi karena untuk mengidentifikasi dan juga untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan arus air yang deras. Dikhawatirkan terjadi keretakan di bahu jalan, mungkin di jalan, sehingga ditutup sementara. Sekarang sudah dibuka kembali dan lancar. Orayna isi haji ento. Oh. Sareng haji noneng naon wargi keneh? Haji noneng Kang Haji Undang. Oh, iya. Masih kena wargina? Rayna. Iya. Dagang dong. Oh, antar paket. Iya. Paketannya. Iya, iya. Ya emang ibu tukang paket kena gitu. Juga teh paket-paket model pelosok-pelosoknya. Oke, kita akan memberitakan lah, melihat lebih jauh ini Sungai Cibuyut ini ya dalam kondisi normal seperti apa. Nah, ini sungai yang sangat kecil ini dengan alir-airan yang biasa ya, tapi karena memang kondisi air sangat besar, hujannya sangat deras, sehingga menyebabkan air tidak tertahankan. Coba lihat. Oh, lihat ke belakang. Oh, ini aliran airnya. Sementara di kiri kanan tuh ada bangunan yang sangat mepet. Nah, ini bangunannya sudah nempel ke dinding sungai, yang sebenarnya ini sangatlah tidak layak. Seharusnya jarak antara bibir sungai dengan bangunan ini paling tidak ada jarak ruang sekitar 3 meter ya. Ini sudah mepet, ini sangat berbahaya. Jadi kalau menurut saya pribadi, sebaiknya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dan supaya air itu lurus tuh, ini kan tidak lurus, air berbelok. Jadi ketika air besar ini akan menghantam dinding jembatan. Nah, ini bangunan yang ini seharusnya ini diambil sebagian, potong sebagiannya supaya arus air lancar. Ini menurut pendapat pribadi, demi keselamatan semuanya, ya, demi kebaikan semuanya.
Nah, kita bisa lihat lebih dekat ini posisi lubang jembatan ini tidak presisi ya. Sehingga ketika air besar ini mengalir tidak langsung masuk jembatan, tetapi nabrak dulu ke sini nih. Nah, sini dulu. Baru makanya muter. Saya kira lebih baik ini untuk keselamatan bersama ini apa namanya pinggir rumah ini harus dibuang dulu. Karena memang ini bukan milik pribadi sebenarnya. Kalau yang namanya bibir sungai itu harus ada jarak yang paling layak supaya selamat. Supaya bagus. Wah, ya omongan. Bukan besar, kaliwatnya. Bang tinggalin. Nah ini aliran sebelah nak, dimana orang yang jatuh ke sungai ini ketika air sedang besar-besarnya. Kan? Orang dia, orang Cihaur kene. Nah ini air sampai membludak ke atas ini. Kemarin itu hujan besar itu. Tidak tertahan. Sementara si korban ini jatuh ke sini nih. Nah, ya nun. Ya. Kemanusiaan deui nya manfaatna. Nah ini jalur Cibuyut ya yang korban terseret arus sungai. Kita mencoba menelusuri yang sebenarnya oleh pihak BNPB sudah ditelusuri dari kemarin sore, belum diketemukan. Ya, kita tidak tahu di mana nyangkutnya. Nah ini sungainya jebol nih, bendungan ini jebol. Ini, ah, ya, ya. Pakai ya, telusuri terus ya, walaupun sudah ada pihak yang untuk menelusuri, tapi kita tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Chan. Ya, sahabat, kita lanjutkan penelusuran. Jadi ini termasuk sungai kecil. Sungai kecil yang melintasi aku om itu. Iya. Bisa nyelap di dia ternyata. Kalau udah apa ada kadang-kadang voting dihanap dirinya tadi teangan tah. Bisa orang turun ke dia. Turun ke dia hi. Oh, balik kita telusuri. Oh, hati-hati hi, hati-hati. Karena curam. Itu aja kain biru tuh naonnya. Hah? Buka dah terang. Itu kain biru tuh. Dia main kali itu jalan belakang dia. Tadi tuh ya.
Jadi kau ujung ya, Itu maksudnya diobak tekanan bisa nyelap gitu kan kadang-kadang. Oh ente, saya tak. Ya, ya bisa nyelap. Mayatna, ada kadang-kadang kan mereka uci ceton gini dengan dina rungkunnya tepalin. Turun di desa, namanya lagi kan dia. Tadi kan enak. ujung ujung ke dia. Ya. Oh, ayo berarti. Orang pada ayatnya nya. Pada ya pun ngiring ke BPBD. Pokok itu. Masuk dulurin bojong jengkol cuma tahu jengkol. Di suruh titip. Eta teh kilo sek Citanduy. Oh Citanduy ya, Citanduy. Wah, cita noi. Ai celosnya mah Tasik. Di Tasik. Jalur ya nama Cibuyut itu. Buyut ya mah, namanya. Ya, Terasa kita telusuri terus ya, menyusuri bibir sungai. Ini jalannya lumayan curam juga, harus turun. Ya. Ini lumayan. Tah, di situ. Hah? Kita identifikasi mau atur naon gitu kadang ada. Ya. Keluarganya kudu teh. Ya, kadang ada. Baju naon? Pak, Dacan. Kamu aku sih itu mah ayam. Ayo membeli rasa aku sih. Mungkin ke Citanduy. Nya, Citanduy-nya. Wah, itu ke Citanduy. Iya. Coba apa yang peristiwa ini? Saya itu beli rasa itu. Kapan ningali pisan teh? Ya, ah. Sahana. Oh, kita dulu. Saya pada dapat beli di sini. Gua buat dulu. Iya. Ini anak dengan dia malayangan mau kabali. Kayu badak. Pohara itu badak jadi. Boting ke Citanduy-nya. Malah hari ini ya. Aku cuma pada ngai cair deh. Wah, Citanduy. Soalnya cair deh, kalau gitu deh. Wah, Iya. tinggal persis bapak mah. Hujanan. Kemarin sore. Hujan kene. Iya, ya. Cair deh mau beli mota. Nah, ini batu besar ini bukan dari sini, ini terbawa arus air. Jadi airnya sangat deras. Nah, Saya. jadi itu. Saya batu eta. Iya, iya. Mana? Ayo turun tuh ke dionya kemarin tadi. Ini ada cucur dah. Turun ke nama. Dari pihak BNPB sudah lebih dulu ya menelusuri. Ya kita siapa tahu jasadnya masih ada di sekitaran sini. Katanya kalau helm sudah ditemukan di sekitaran sini. Kita coba telusuri sungai. Bu, helm. Ya, limpas ke itu. Tadi ongkohnya. Iya, kurutnya kurut. Kubak kawasan. Kadang saya urut turun. Saya urut turun. Kita kira mau berani. Ya bisa ke dia nya. Orang teh apa? Kuno mau tinggal jurabung di dia ya. Buru-buru ampulkan aja bisa. Ya.
Nah, ini rata-rata ini rumah di pinggir sungai ini ada di bibir sungai ya. Jadi kalau air besar ya risikonya akan terjadi hal seperti ini. Sangat berbahaya. Ketika air besar, air akan menggerus bibir sungai, kemudian membawa material dan kalau tidak bisa tertahan bisa sampai terbawa. Oh ini pada rusak semuanya. Aja yang naon. Ya nu jawabin dulu suri heula. Aya nu kagungan ya. Ieu kagungan saung. Oh, ini saung rumah ini mempunyai pesantren Al-Islah ini. Nah, dapur umum santri mungkin ini. Kayaknya nih hancur ya. Akibat derasnya air sungai Cibuyut. Yang kebetulan memang ini posisinya berbelok ya, berbelok kiri. Kemudian karena air itu lurus biasanya nembus sampai masuk ke saung ini dan menghantam bangunan. Ya mudah-mudahan ini bisa cepat dibangun kembali. Putra Raka itu nih. Atau lauk cara teh lauk. Sep. Ya. Ya. Ya lempeng. Ya mah ya alit deui ya kada di grupnya tuh. Jerok ieu. Kadiekeun tah kana diekeun kerudkeun santri. Kana mah deui balai. Pondok. Mohon. Pondokna mah balik itu pondok pesantren mah.